kita mau datang beribadah kepada Tuhan, mari kita bawa hati dan pikiran kita untuk memuji dan mengagungkan Tuhan, karena kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan yang layak kita agungkan, yang layak kita tinggikan. Mari sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami bisa kembali lagi bersama-sama beribadah secara online Tuhan, dan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, walaupun kami berjauhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja dan tidak terbatas dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan hingga selesai ke dalam tangan Tuhan, dalam Roh Kudus. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami masing-masing Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami, agar kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, kami boleh merasakan jamahan Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau ya Tuhan, berkarya lebih lagi Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan Tuhan kami berikan hanya kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak terima sembah dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik.
kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pujilah nama Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau berikan pengagungan, pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak terima setiap pujian. Sampai yang Tuhan terbaik dalam dari hati kita. Ku terima janji Allah. Haleluya. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah sekalipun kamu biarkan kami, Tuhan, di saat kami lemah, di saat kami tak berdaya. Tuhan, kami percayakan janji firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemenangan, Tuhan, dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk lebih bersekutu dengan Engkau. Kami mau lebih dalam Tuhan. Kami mau Tuhan mendekat berat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagimu.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, New Hope Family yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada dalam ibadah online pada minggu kedua di bulan September ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kabar yang cukup kurang enak kita dengar dari pemerintah Pemprov DKI bahwa 2 hari lalu ditetapkan bahwa mulai besok, mulai Senin 14 September kita akan kembali masuk dalam masa PSBB total. Artinya seluruh kegiatan akan di-shutdown dan kita kembali kepada masa awal corona, bahkan mungkin lebih ketat gitu ya. Nah, kondisi ini tentu membawa aura yang kurang mengenakan bagi kita, apalagi bagi kita jemaat Tuhan yang dalam beberapa minggu terakhir sudah semangat, sudah sukacita, kita bisa beribadah, kita bisa kembali melayani pekerjaan Tuhan. Namun rupanya ada satu keadaan yang membuat kita harus kembali terkurung dalam situasi yang tidak enak. Tapi semuanya saya percaya diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saudara, saya tidak tahu kenapa mungkin Tuhan berkata gereja masih belum perfect nih, disaring lagi ya, penampilan terus terjadi. Dan saya yakin saudara-saudara yang menyaksikan program ini adalah orang-orang yang punya iman luar biasa kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat saat ini. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami tidak pernah takut karena Yesus ada bersama dengan kami. Dan sebentar, Kau urapi hamba-Mu untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Perdengarkan suara-Mu bagi anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, supaya hidup mereka diubahkan, kesalahan mereka mulai menyadari, bercermin dari kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh memperbaiki kelakuan mereka, serta belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan September ini dicanangkan satu tema yang minggu lalu pun kita sudah menerima berkat itu, yang berbicara tentang pujilah Tuhan, hai jiwaku, yang diambil dari pembacaan Alkitab dalam Mazmur pasal 150. Karena saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Mazmur 150. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Mazmur 150 ini punya inti ayat di ayat yang ke-6 sebenarnya. Bicara tentang biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kata memuji Tuhan memiliki makna bahwa ketika segala yang bernafas berfungsi sebagaimana mestinya. Saya suka ada lagu yang nyanyi bagian chorusnya bilang begini. Kala pagi ku dengar burung bernyanyi, kala sore ku lihat rumput menari, alamku mengucap syukur kepada Yang Esa. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara segala yang bernafas memuji Tuhan, ini tidak sesempit pengertian kita selama ini tentang arti kata memuji. Ya, nah gereja memahami kata memuji Tuhan hanya sebatas menaikkan him atau nyanyian. Padahal kata memuji sendiri tidak selalu mengandung konotasi bernyanyi. Saya kasih contoh, saudara. Waktu saudara sedang memuji pasangan saudara atau anak saudara, wih hebat dia belajarnya keren,
nilainya nggak jelek tapi nilainya dapat 100, kan kita tidak menyanyi, tetapi kita mengucapkan kata-kata pujian, kata-kata sanjungan. Nah, jadi kalau mari kita biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, mari kita perluas pemahaman kita bahwa ini memuji tidak bicara tentang nyanyian. Mungkin nanti minggu-minggu depan atau dalam konser-konser akan dibahas lagi lebih dalam tentang nyanyian pujian. Tapi kita bicara sekarang memuji Tuhan. Saudara, pasal 150 dalam konteks ini saya bagi jadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Ayat pertama kedua maksud saya. Dikatakan begini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Yang pertama menunjuk di mana kita bisa memuji Tuhan. Ya. Tanpa kita sadari, gereja sudah mengkotak-kotakkan kehidupan orang Kristen, sehingga kalau memuji Tuhan di mana? Di gereja. Padahal tidak demikian. Ayat pertama berkata, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Di mana tempat kudusnya Tuhan? Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada tempat di mana tidak ada Tuhan di sana. Bukankah Dia Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir? Terlebih lagi kalau bicara tempat kudus, saudara, firman Allah berkata bahwa saudara dan saya ini adalah bait Allah yang hidup, bait Roh Kudus. Jadi sebenarnya yang kudus bukan tempatnya, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang kudus. Mengapa? Karena di dalam kita ada Roh Allah yang kudus. Sehingga bukan bicara nggak boleh lu di situ nggak boleh memuji Tuhan, di situ kotor, di situ tempat najis. No. Yang menajiskan bukan tempatnya, tetapi orangnya. Paulus katakan yang najis bukan apa yang masuk, tapi yang keluar dari mulut seseorang. Nah, ini balik lagi, kata-kata pujian itu yang justru menguduskan, bukan menajiskan. Makanya Yakobus 3 di satu pasal semuanya membahas tentang perkataan. Nah, ini di dalam kita masuk ya nanti. Nah, yang pertama, di mana kita bisa memuji Tuhan? Saudara, jadi pujian kepada Tuhan tidak terbatas hanya di dalam gereja, tidak dibatasi hanya 2 jam atau sekarang 1,5 jam waktu kita ibadah bersama-sama. Sebab kalau hanya begitu, kasihan. Nanti orang Kristen nggak bisa beribadah, nggak bisa memuji Tuhan kalau tidak sedang di gereja. Padahal faktanya kita bisa memuji Tuhan di mana saja. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya burung-burung di udara, rumput di padang, pohon-pohonan, nyiur kelapa, ombak desiran, ombak deburan, ombak dan lain sebagainya. Mereka menciptakan sebuah harmonisasi alam yang indah dan tempatnya pun tidak dibatasi. Mau yang di taman hiburan model Ancol, mau yang di tengah hutan Kalimantan atau di pedalaman Papua, ketika alam semesta ini berfungsi sebagaimana mestinya, maka di situ dikatakan segala isi bumi memuji Tuhan. Amin, saudara. Jadi mari pahami bahwa di mana kita bisa memuji Tuhan. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, tidak dibatasi. Saudara tahu cakrawala? Apa itu cakrawala? Kalau saudara pergi ke pantai atau saudara pergi ke pegunungan, nggak ditutup dengan gedung-gedung tinggi kayak Imba Jakarta begini, saudara akan melihat batas, tatapan mata saudara sampai di ujung perbukitan, batas antara langit dan bumi. Kalau saudara pergi ke laut, maka saudara akan lihat cakrawala itu begitu indah ketika matahari terbit maupun tenggelam. Tapi yang jadi masalah, bisakah Anda mengejar cakrawala? Gak bisa. Jadi Tuhan bilang, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Sebab cakrawalanya begitu kuat. Hadiratnya itu kuat. Di mana hadiratnya? Hadiratnya tidak di dalam gereja saja, tapi di mana saudara menaikkan pujian dengan kata-kata mazmur, dengan nyanyian pengagungan, di situ hadirat Tuhan nyata. Yang kedua bicara tentang apa? Bicara tentang alasan kenapa kita memuji Tuhan. Ayat yang kedua bilang begini, pujilah Dia
karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara, kalau dibilang pujilah dia karena segala keperkasaannya, seperkasa apa sih Tuhan itu? Wow, undescribable, gak bisa dideskripsikan. Kebesarannya mengatasi langit bumi, saudara-saudara. Gak terukur, unlimited. Jadi seberapa besar kita harus memuji Tuhan dengan segala apa yang bisa kita lakukan, dan itu sangat gak terbatas. Gak ada batasannya untuk memuji Tuhan. Terus pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pertanyaan saya, seberapa hebatnya Tuhan? Sehebat Superman, Batman, apalagi? Gak bisa, gak bisa. Uncomparable, gak bisa diperbandingkan dengan apapun. Itulah kebesaran Tuhan. Jadi saudara, seberapa hebat, seberapa kuat, seberapa banyak kita harus memuji Tuhan, gak bisa diukur, gak bisa dibatasi, sebanyak-banyaknya. Lah dengan apa? Yang ketiga, tadi yang pertama tepat, yang kedua seberapa besar, yang ketiga how, dengan apa kita memuji Tuhan, memuji Tuhan. Ya, perhatikan ini. Kalau baca ayat ketiga sampai ayat yang kelima, di sini dideskripsikan segala bentuk alat musik yang gambus, kecapi, seruling, alat musik yang harmoni maupun alat musik yang ritmik. Ya, ceracap yang berdenting, berdentang, berdentung, berdenteng, semuanya bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Dengan catatan ini, tidak ada musik setan, saudara-saudara ya. Ada orang bilang, jangan dengar itu alat musik setan. Semua alat musik kalau dipakai oleh orang yang diurapi Tuhan, jadi berkat. Nah, saudara-saudara, kalau dengan segala alat musik yang ada boleh memuji Tuhan, artinya dengan apa kita sebagai pribadi memuji Tuhan? Kalau tadi dibandingkan dengan hai segala yang bernafas memuji Tuhan, itu bicara ketika alam dan semesta ini berfungsi sebagaimana mestinya. Bulan, bintang, matahari tetap berputar pada porosnya, tetap pada orbitnya. Artinya mereka memuji Tuhan. Berarti saudara dan saya dikatakan memuji Tuhan kalau kita berfungsi sebagaimana mestinya. Betul ya? Rick Warren berkata begini, setiap barang diciptakan oleh penciptanya dengan tujuan tertentu. Betul ya? Sendok, garpu, stang motor, kayu sepeda, kursi, semuanya diciptakan, didesain begitu rupa untuk tujuannya masing-masing. Handphone ini diciptakan sesuai tujuannya supaya enak digenggam. Pertanyaan saya, kalau anjingnya gonggong terus, handphone ini buat nimpuk anjing bisa? Bisa, saudara timpuk anjingnya kain-kain lari terbirit-birit, tapi ya kita rugi ya, saya handphone dilempar. Tetapi handphone diciptakan penemunya bukan untuk lempar anjing. Tujuannya bukan untuk itu. Nah, ini loh problemnya. Kenapa seringkali orang Kristen salah mengerti tentang hal memuji dan menyembah Tuhan? Karena mereka hidup di dalam Tuhan, tidak sedang memenuhi panggilannya atas hidup mereka untuk menjadi pemuji, untuk menjadi penyembah Tuhan. Keluar jalur, saudara. Keluar jalur. Nggak ada di jalur ini. Kayak kereta api kalau keluar jalur cilaka, saudara. Sama kehidupan orang percaya, kalau nggak memenuhi tujuan panggilan Tuhan atas hidupnya, cilaka. Nah, ngomong-ngomong tentang pujian dan penyembahan ini, saya mau bagi sedikit kepada saudara tentang 3 level hubungan. Dalam hubungannya, maksudnya 3 macam relationship, hubungan. Ada kaitannya erat tentang pujian dan penyembahan. Mari saya kasih contoh. Maksud saya begini, saudara. Saudara, waktu kita lihat mungkin ada seseorang lewat di depan kita, dia good looking, entah dia boy, girl, man, or woman gitu ya, pria atau wanita, tetapi secara normal dan secara natural, ketika melihat seseorang yang good looking, mata kita akan sedikit terpana. Ya, mungkin ada yang jahit untuk dikit, tapi pasti ya, keren ya, ganteng, cantik. Tetapi itu hanya sebatas kekaguman, saudara.
Kita nggak bisa secara frontal hampiri orang itu lalu berkata, selamat sore, maaf, Anda cantik sekali ya. Kalau Anda tahu nonton film Warkop DKI, kasih dong digampar, apa bu? Pak, gitu ya. Kenapa? Berani-beraninya Anda tak sopan. Saudara, kita nggak bisa memuji sembarang orang. Betul ya? Nggak boleh. Coba Anda naik MRT, Anda naik busway, lalu ada cewek cakep, cowok ganteng, tahu-tahu langsung muka Anda taruh depan muka dia, tatap wajahnya, Anda senyum-senyum sedih. Orang itu kabur, orang gila. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada hubungan, tidak mengenal. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, engkau menyembah di gunung ini kepada Allah yang engkau tidak kenal, tapi kami menyembah kepada Allah yang kami kenal. Nah, kaitannya begini saudara, kalau tidak kenal maka nggak sayang. Beda ceritanya kalau Anda kuliah atau Anda satu kantor dengan orang itu yang good looking. Selama ini Anda masih baru, masih jaim kerja di situ. Paling ya sekedar lirik-lirik, ya, atau mungkin lihat-lihat foto di Facebooknya. Tapi setelah kenal, setelah terjadi hubungan, entah hubungannya hubungan kerja, hubungan sekolah, hubungan tetanggaan, satu RT, satu RW, apa saja, whatever. Tapi kalau ada hubungan, ada kesempatan yang tercipta dan Anda mulai akan menyapa. Halo Pak, halo Bu, halo Ci. Wah, Ci, sore ini pakai baju cantik sekali. Orang yang dipuji dia akan tersenyum. Nggak gampang saudara, kenapa? Kenal, ada hubungan. Nah ini masalah saudara. Banyak orang Kristen tinggal di dalam gereja bertahun-tahun, mereka memuji, menyanjung, menyembah Tuhan, tapi nggak kenal sama Tuhan. Loh ini gimana? Tapi ini kenyataan. Mereka hanya sekedar tahu tentang Tuhan, mereka tahu Tuhan, tapi mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak ada keintiman dengan Tuhan. Nah ini saya bicara pujian. Orang nggak boleh sembarang memuji sudah. Ngapor kalau orang nggak pernah dipuji-puji, digaplokin. Ya. Nah level yang ketiga bicara penyembahan. Tadi orang yang good looking, teman saudara, satu RT, satu RW apa teman kerja, cakep ganteng kan? Kesan pertama begitu menggoda, ya. Wah ganteng minta ampun, gitu ya. Lalu tahu-tahu satu RT, gak disangka gayung bersambut, lalu ternyata saling cinta, pacaran, menikah, sudah. Yang terjadi apa? Ini levelnya lebih dalam. Setelah tadi isinya cuma sekedar memuji, kalau ketemu, kamu ganteng, iya kamu juga cantik, nah ya kan? Nanti pujiannya dilanjut lewat WA. Maka terjadilah sebuah hubungan jalinan, ikatan janji pernikahan, masuk dalam intimidasi, masuk dalam intimasi, maka akan menikmati yang namanya diawali dengan honeymoon. Terjadi keintiman yang luar biasa di sana, yang disebut saya analogikan di sini sebagai bentuk penyembahan. Dalam arti maksudnya ya. Jadi nggak sembarangan saudara. Karena pujian dan penyembahan itu bicara tentang sebuah hubungan yang erat, yang intim. Oke lah, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, dengan saudara, dengan orang-orang yang kita kenal, kita mentok hanya bisa sebatas bisa memuji. Kita memuji dia. Wah, Pak, Bapak ini luar biasa ya. Saya kalau lihat Bapak saya senang karena saya diberkati loh. Bapak itu nggak pernah semangat, loyo-loyo, lepe-lepe. Bapak selalu tuh full baterai, penuh semangat, orangnya antusias. Kalau saya lagi down, saya ketemu Bapak, saya pasti terbakar gairah saya. Jadi semangat. Ini pujian, saudara. Tapi saudara nggak akan bisa menyembah Bapak ini kalau tidak ada hubungan yang levelnya masuk lebih dalam. Nggak bisa. Maka firman Tuhan dalam Roma 12:11 kan ngomong begini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan dibalik, melayani Tuhan dulu, nggak bisa. Penyembahan itu adalah satu ekspresi dari pelayanan kita. Yuk cek yuk, suami dan istri saling melayani kan, ya kan? Dan itu adalah bentuk penyembahannya satu dengan yang lain.
Nggak salah kalau Alkitab catat Sarah memanggil Abraham tuannya sebagai master, tuan, karena dia mau melayani tuan, master, melayani. Jadi nggak sembarangan, saudara. Nah, bagian ini kalau kita tarik dan aplikasikan dalam kehidupan iman Kristen kita terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan, pertanyaannya, sampai di mana kita dengan Tuhan? Apakah kita hanya sekedar menjadi pengagum-pengagumnya Tuhan yang masuk ke gereja, duduk ikut ibadah, lalu cuma ngomong, iya Tuhan, keren Tuhan, bagus banget Tuhan, iya Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dahsyat. Tapi cuma sebatas ucapan bibir dan batin di dalam hati. Saya pernah punya beberapa teman-teman yang dia naksir sama cewek-cewek, tapi nggak pernah berani ngomong, saudara. Ada ya? Jadi dia cuma mendem dalam hati, tapi kalau lagi kumpul sama teman-teman cowoknya, dia berani ngomong, aku cinta sama dia, aku suka sama dia, dia itu cinta sejatiku, tapi nggak pernah berani ngomong. Nah saudara, ini golongan jemaat yang kalau masuk ke gereja, dia penyembahan pujian hanya sekedar haleluya, haleluya, Tuhan baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Elohim El Shaddai. Pengetahuannya banyak, ngerti caranya, tahu pengetahuannya banyak, tetapi nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Nah ini repot. Nah ini cowok-cowok misterius yang jadi secret admirer tadi, pengagum rahasia. Dia itu jadi si segala tahu tentang kehidupan itu perempuan. Serius kan? Kenapa? Karena dia mengagumi dengan cara yang luar biasa. Jadi dia tahu nama bapaknya, nama anjingnya pun dia tahu. Karena dia berusaha mencari tahu. Nah ini kayak orang Kristen yang ada dalam gereja, nggak mau bangun hubungan sama Tuhan, tapi jadi si segala tahu tentang Tuhan. Dia ngerti isi Alkitab bolak-balik 10 kali, 100 kali dia baca. Apal. Dia tahu tentang orang yang dikagumi, tapi cuma memuji dalam hati, cuma ucap ucapan bibir, gak pernah nyampe kepada orang yang mau dipuji. Hati sudah, jangan sampai jemaat Tuhan terjebak dalam kondisi seperti ini. Yang kedua, golongan orang Kristen yang sekedar level memuji Tuhan saja, ya. Dia punya hubungan sama Tuhan, tapi hubungannya biasa-biasa saja, Senin Kemis. Ya, dia hanya sekedar memuji Tuhan saja. Haleluya, oh Tuhan baik, memuji, dia memuji. Tapi nggak berani masuk level lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Saudara ingat loh ya, orang yang bisa melayani satu dengan yang lain sampai masuk dalam level penyembahan dalam hubungan yang sangat dalam seperti suami istri, itu nggak sembarangan, karena ada ikatan janji, sumpah di hadapan Tuhan sampai maut memisahkan. Jadi maksudnya, kalau saudara sekarang jadi orang Kristen yang hanya cetek rohani, hanya sekedar memuji Tuhan, Thanksgiving, mengucap syukur buat segala berkatnya setiap hari, terima kasih gaji naik, terima kasih dapat bonus, terima kasih dapat bansos dan macam-macam, Anda mengucap syukur, yes Tuhan dengar ucapan syukurmu, tapi engkau nggak berani masuk level yang lebih tinggi, mengikat janji dengan Tuhan untuk sehidup semati, maka engkau nggak berani kena. Orang Jawa bilang colke gase gocek buntute. Apa artinya? Orang yang nggak mau ikut hanya setengah-setengah saja, suang-suang kuku. Kenapa? Karena orang yang mau masuk dalam level penyembahan yang dalam kepada Tuhan, dia harus berani memiliki penyerahan total atas kehidupannya sendiri. Pasrah. Seperti Maria, ketika dia harus menyerahkan hidupnya, egonya, ketakutannya, kekhawatirannya, bayang-bayang akan hidup masa depan, kegalauan hatinya. Kalau aku bilang ya nanti dicerai Yusuf gimana? Kan kita belum pernah tidur bersama. Nah, repot kan? Tapi Maria ambil keputusan ketika dia ngomong, sesungguhnya aku ini adalah
adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, itu resikonya mati. Ini penyembahan yang sejati itu kayak begini, saudara. Nah, apakah gereja Tuhan, apakah Anda sebagai orang Kristen berani mengikat janji dengan Tuhan masuk dalam level hubungan yang dalam yang kita sebut penyembahan? Jadi penyembahan sesungguhnya adalah sebuah penyerahan total. Bukan hanya sekedar Anda pergi ke gereja, diajak sama WL nyanyi lagu cepat, lalu diajak nangis waktu dia nyanyi lagu pelan. Kamu lagi apa? Nangis. Aku lagi penyembahan sama Tuhan. Hatiku dijamah. Ya, itu betul penyembahan. Tapi saya mau saudara tidak memiliki pemahaman yang terlalu sempit tentang penyembahan. Adalah kesalahan gereja, kesalahan para pemimpin pujian ketika mereka mengkotak-kotakkan jemaat dengan satu kalimat, mari kita menyembah Tuhan. Lalu mereka berglosalalia, lalu mereka bermazmur, lalu mereka mainkan musik yang pelan syahdu, dan semua jemaat dalam kondisi melankolis. Saudara, kalau dengar, cari di YouTube lagu sedih dengan sayatan biola. Gak usah pakai Roh Kudus, gak usah pakai hadirat Tuhan. Saudara dengan sayatan biola yang sedih, saudara nangis loh, saudara. Hati-hati. Jangan sampai Anda ada dalam sebuah penipuan dalam ibadah gereja. Anda bilang di jamaah Tuhan padahal Anda sedih dengerin musiknya. Ngeri loh. Ya, karena penyembahan sekali lagi saya sudah jelaskan bukan hanya sekedar musik sedih dan musik gembira, tapi penyembahan bicara tentang sebuah hubungan yang luar biasa. Pengenalan yang makin dalam. Ya. Analoginya sudah jelas. Sebuah tahapan dari relationship antara pria dan wanita. Pertama lirik-lirikan, kekaguman, mungkin hanya bisa ngomong dalam hati, ngomong ucap di mulut. Lalu tercipta kesempatan masuk level hubungan yang lebih dalam ketika berani memuji dan pujian itu diterima dengan baik. Dan penyembahan, pelayanan adalah salah satu ekspresi, adalah bentuk perwujudan dari kasih yang dalam, cinta yang dalam ketika kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Ini penyembahan. Jadi saudara, kalau saudara mau menyembah Tuhan, boleh menyembah Tuhan di gereja dengan dengan tindakan. Nanti dijelaskan, ada piarang, ada berlutut, ada tepuk tangan, melompat, menari. Itu hanya ekspresi sesaat. Tapi apalah gunanya kalau saudara lompat-lompat, guling-guling di gereja, tapi saudara keluar dari kebaktian, keluar dari gedung gereja, saudara hidupnya kayak setan. Sorry saya nggak enak ngomong, tapi saya bicara kenyataan. Mari kita belajar bersama-sama mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bukankah Alkitab tidak, tentu Alkitab bukan tanpa alasan ngomong, oleh karena itu persembahkanlah seluruh hidup tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Karena Tuhan minta itu. Itu adalah penyembahan yang sejati. Bukan hanya sekedar saudara pakai baju bagus, dandan yang rapi, yang ganteng, yang cantik, berdiri di atas altar menyembah Tuhan, angkat tangan, tutup matanya aja syahdu banget. Jadi orang lihat wajah kita tuh penyembahan syahdu banget, di foto lalu diposting di Facebook, seorang penyembah yang sejati, keren banget, likes-nya 1000. Serius saudara, jangan begitu. Penyembahan yang sejati ketika kita hidup taat total kepada kehendak Tuhan, termasuk apa yang sedang terjadi, PSBB lagi, aduh, taat secara total kepada Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Gereja tutup, kantor tutup, toko tutup, bengkel tutup, restoran tutup, biar kehendakmu yang jadi. Penyembahan adalah ketaatan total kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, nah, mari gaungkan pujian dan penyembahan. Yang kelihatan di dasar itu kan pujian. Nah, pujian ini sudah hampir hilang, saudara. Kenapa hampir hilang? Karena faktanya orang sedang pindah cari pujian. Secara nyata mungkin suami, istri, anak-anak, orang tua di rumah pujiannya mulai pudar. Jadi mereka lari ke medsos, di Facebook, di WhatsApp, di mana lagi, di IG, macam-macam kan, di WeChat, di MiChat, apalagi Pak.
apa yang Anda tunggu dari orang-orang yang melihat update-an Anda? Kenapa? Yang ditunggu jempol, yang ditunggu komen. Kenapa? Orang pengen diperhatikan, orang pengen diakui, orang pengen dipedulikan. Kenapa orang lari ke media sosial? Karena dalam real world, dalam dunia nyata, orang kehilangan ini. Sehingga orang cari. Karena setiap orang butuh dipuji. Setiap orang haus diakui, dihargai. Ketika orang memuji, dia menghargai orang lain. Dia mengakui orang lain. Dia menyukai orang lain. Mari kita belajar. Amin. Saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi kiranya ini boleh menjadi satu bahan perenungan bagi kita semua. Saya tidak sindir siapa-siapa, tetapi ini kenyataan. Gereja sekarang harus makan makanan yang luar biasa. Dan saya percaya apa yang kita dengar barusan, mari kita merubah cara pikir kita bahwa mari kita belajar memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar karena kita nyanyinya suaranya bagus. No. Bukan. Tetapi karena kita tahu kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Kita mau mengekspresikan pujian kita dengan cara apa saja yang kita bisa lakukan. Amin, saudara. Mari gaungkan pujian-pujian yang positif, kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang positif. Tebarkanlah ini ketika orang-orang takut, ketika orang-orang stres, depresi dengan kehidupan mereka. Mari kita tebarkan dari mulut kita segala perkataan pujian tentang apa yang ada pada mereka, tentang kehidupan ini, tentang situasi ini. Maka kehidupan akan memberi feedback yang baik. Waktu kita memuji hidup, maka hidup juga akan memuji kita. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar sabda firman Tuhan. Yang Tuhan mau ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tidak sekedar memuji dan menyembah dengan mulut kami, dengan action kami, gaya kami ketika kami di gereja. Mungkin kami bisa punya suara yang paling merdu di gereja ini. Mungkin kami punya gaya penyembahan yang paling ekstrim sampai guling-guling. Tapi kalau pulang dari gereja kami nggak taat, nggak tunduk sama firman Tuhan, semuanya omong kosong. Kami menyembah Tuhan dengan beberapa tindakan penyembahan, tetapi lebih dalam dari itu, 24 jam dalam hidup kami. Kami mau hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang kuasai kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau materaikan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah ditaburkan bagi kami. Semoga itu menolong kami, Tuhan, untuk kami semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami, setiap persembahan kami agar supaya dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin.
kita semua, kita akan mendengarkan pengumuman. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati, kami rasakan sampai saat ini. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami bersyukur biarlah Tuhan ibadah pagi kami hari ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap kami yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau yang terus memberkati mereka Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan yang tolong. Engkau yang jaga lindungi mereka Tuhan, berkati Tuhan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan Engkau-lah yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati juga Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Esther dan Pak Andri, anak-anak mereka Tuhan. Engkau yang terus memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong mereka Tuhan, biarlah mereka Tuhan terus menjadi inspirasi bagi setiap kami jemaat Tuhan yang ada di setiap Kosambi. Baru Tuhan hamba-hambamu Tuhan, kami semua yang melayani juga Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan, baik pemain musik, WL, singers Tuhan, dan juga bagian multimedia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, tolong kami, kami terus melakukan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa yang baik, dan segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya persembahkan kepada Tuhan. Kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat. Haleluya. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya dan menyerahkan kehidupannya sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran batang air, yang akan terus menghasilkan buahnya, bahkan daunnya tetap hijau. Bahkan kemanapun air itu mengalir, terus akan memberi berkat. Demikianlah hidupmu, kemanapun engkau pergi, hidupmu akan membawa berkat. Kedua tanganmu pun akan diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan itu akan Tuhan buat menjadi berhasil. Setiap tempat yang dipijak kedua kakimu akan diberkati olehmu dan akan menjadi milikmu ketika kau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya serta menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang di awan-awan menjemput kita ke surga yang mulia. Haleluya. Semua orang percaya katakan sama-sama, amin.